sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan like serta tinggalkan komen ya. Karena subscribe dari kamu sangat memotivasi kreator. Baiklah Ananda Ustazah, sebelum kita mulai belajar, kita doa dulu ya. Yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi antum untuk memahami materi hari ini ya nak. Amin. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.8. Baiklah Ananda Ustazah, hari ini materi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, menceritakan isi fabel. Nomor 2, menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel. 4, kata sapaan di dalam fabel. Nah, kita akan mempelajari semua itu satu persatu di dalam video ini. Fabel adalah salah satu cerita fiksi atau hayalan. Tokoh dari cerita ini hewan, tapi karakternya seperti manusia. Fiksi artinya tidak nyata. Ya, tidak nyata ya nak ya. Pada materi ini, penting untuk antum memahami isi cerita fabel agar antum bisa menceritakannya kembali sesuai dari tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, coba antum perhatikan contoh fabel. Ada nomor 1 dan nomor 2. Maksudnya, pada angka 1 itu merupakan paragraf pertama dari cerita fabel. Dan nomor 2 adalah paragraf kedua dari cerita fabel tersebut. Pada contoh fabel ini judulnya Kera yang Malas Mandi. Nah, di sini antum bisa lihat, apa mungkin seekor kera mandi seperti manusia? Tidak ya nak ya, maka dari itu cerita fabel itu adalah cerita yang fiktif, oke? Atau hayalan. Bagi Ananda yang mau baca, silahkan dibaca dulu nak ceritanya, boleh kok. Cara untuk memahami cerita fabel adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar cerita fabel tersebut. Tujuannya agar Ananda bisa menceritakan kembali isi fabel yang dibacanya. Ini dia contoh pertanyaan untuk memahami cerita fabel. 1. Siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? 2. Siapa yang malas mandi? Baiklah nak, sekarang kita akan memahami cerita fabel berdasarkan gambar. Di sini hanya ada gambar, ceritanya nggak ada. Ceritanya akan kita ciptakan sendiri berdasarkan dari gambar. Di gambar ini kita melihat ada beberapa ekor semut yang sedang bekerja dan juga seekor belalang beserta 2 ekor burung yang berwarna biru dan berwarna pink. Nah, di situ belalangnya sedang apa? Pinter, sedang bermain seruling. Ayo kita buat ceritanya.
Berdasarkan tadi gambar belalang dan gambar semut, ini dia contoh cerita yang bisa kita bikin. Pada suatu hari, sekelompok semut sedang bekerja mengumpulkan makanan untuk musim dingin mendatang. Lalu datanglah belalang yang bermain suling mengganggu semut yang sedang bekerja. Nah, bisa kan bikin cerita fabel dari gambar? Bisa dong. Ini dia contoh kedua untuk membuat cerita berdasarkan gambar. Yang pertama dan ada gambar yang kedua. Sudah paham? Ayo kita bikin lagi cerita fabelnya. Ini dia ya contoh cerita fabel berdasarkan gambar tadi. Pada suatu sore, kancil sedang berjalan di pinggir sungai, lalu dihadang oleh buaya. Buaya melarang kancil untuk berada di tepi sungai karena air sungai akan naik. Lalu keesokan harinya buaya mengejutkan kancil yang ingin mengajak buaya bermain. Nah, gampang ya nak ya kalau disuruh bikin cerita berdasarkan gambar. Tinggal antum perhatikan aja siapa tokohnya, sedang apa tokohnya di dalam itu. Kemudian antum bisa mengarang cerita sesuai dari keadaan dan sesuai dengan tokoh yang ada di dalam gambar. Kenapa harus sesuai? Karena kalau tidak sesuai maka tidak akan jadi fabel berdasarkan gambarnya. Jadi harus sesuai ya nak ya, tidak boleh tidak sesuai. Pasti antum sudah mulai paham nih. Amin. Selanjutnya kita masuk pada kata sapaan. Ini dia beberapa contoh kata sapaan dalam fabel. Kata yang pertama, hai belalang, jangan banyak makan, rajinlah bekerja. Kata yang kedua, hai semut. Kata yang ketiga, hai kancil, tunggu aku. Apakah antum tahu nak, kalimat sapaan berguna untuk menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Biasanya dimulai dari kata hai, lalu diikuti nama, panggilan, gelar, profesi, dan lain-lain. Baiklah nak, cukup sekian materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan dihubungi ustadz atau ustazahnya ya nak ya. Terus jangan lupa subscribe ya nak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.